Integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik adalah semua ancaman yang mengganggu integrasi nasional bangsa Indonesia yang terkait dengan politik. Ancaman ini memiliki dua sumber, yaitu ancaman dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman di bidang politik dari dalam negeri. Secara umum, ancaman tersebut terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama korupsi, kedua kudeta, ketiga konflik SARA berkaitan hal politik, keempat isu-isu politik. Berikut adalah contoh cuplikan video tentang konflik SARA yang berkaitan dengan politik. Calon Gubernur Kalimantan Barat dari PDI Perjuangan, Caroline Margaret Natasa, menyebut isu SARA yang ditujukan kepada dirinya karena bukan beragama Muslim adalah bentuk penodaan dan mencabut hak rakyat untuk memilih pimpinan. Menurut Caroline, memilih pimpinan atau memilih pemimpin harus dilihat dari kualitas, jangan dilihat dengan isu SARA. Caroline menegaskan penunjukan dirinya untuk maju sebagai calon Gubernur Kalimantan Barat adalah hasil dari kaderisasi partai yang dirintisnya. Nggak usah pemilu kalau gitu. Iya, hal seperti itu mengekang hak masyarakat. Sehingga masyarakat berhak memiliki pilihan mana pimpinan yang mereka percaya, mana pimpinan yang memiliki kualitas. Adanya berkembang isu seperti itu menodai dan mencabut hak rakyat untuk memilih pimpinan. Sehingga menurut saya itu adalah isu yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah ancaman di bidang politik dari luar negeri. Secara umum, ancaman pada kategori ini terbagi menjadi dua, yaitu terorisme dan negara lain yang ikut campur masalah internal Indonesia. Berikut adalah ancaman terkait poin 2 yang dilansir dari merdeka.com. Adapun dampak ancaman di bidang politik adalah, yaitu yang pertama adalah lunturnya nilai toleransi, dua yaitu lunturnya nilai Bhinneka Tunggal Ika, ketiga yaitu banyak berita hoaks upaya isu-isu politik, dan yang terakhir adalah ketidakstabilan politik di dalam negeri. Solusi dari ancaman bidang politik yang pertama adalah jangan menjadi provokator, lebih baik diam daripada memperkeruh keadaan. Yang kedua, taat terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Ketiga, tetap berpegang teguh terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Tanggapan sebagai pelajar. Dari paparan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sekali ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, dari dua contoh berita tadi saja, itu sangat bisa mengganggu ketentraman bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus pandai dalam bidang politik ini, tidak membedakan SARA dan tetap berpegang teguh kepada Pancasila.